Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Malika Alkhairia, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah produk mushaf Al-Quran. Dalam review ini berupa penyesuaian antara struktur yang ada dalam produk mushaf tersebut dengan struktur mushaf standar Indonesia. Apakah sesuai atau tidak, dan apabila ada kesesuaian, apakah kesesuaiannya itu konsisten atau tidak. Jadi mushaf yang akan saya review ini adalah mushaf saya sendiri yang saya gunakan sehari-hari. Ini merupakan Al-Quran terjemah dengan tajwid warna. Jadi di awal halamannya ini terdapat pedoman transliterasi Arab Latin dengan beberapa contoh atau petunjuk cara baca berupa vokal panjang, vokal pendek, dan diftong. Lalu terdapat beberapa tanda waqaf beserta keterangannya, juga terdapat tanda sifir dan penjelasan dan contohnya. Kemudian terdapat daftar ayat sajadah yang berjumlah 15, dan di bawahnya terdapat doa sujud tilawah. Lalu di halaman berikutnya terdapat daftar surah yang berjumlah 114 dan panduan hukum tajwid beserta warna-warnanya, karena ini merupakan tajwid warna. Jadi terdapat keterangan bahwa untuk hukum yang ditandai dengan warna merah itu merupakan hukum idgham bila gunnah, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, dan idgham mutaqaribain. Lalu untuk magenta itu idgham bi gunnah, idgham mini, gunnah, mad lazim, dan juga mad farq. Lalu untuk yang berwarna hijau ini untuk menunjukkan hukum bacaan ikhfa, ikhfa syafawi, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Yang berwarna biru ini untuk menunjukkan iqlab dan mad wajib muttasil. Dan yang terakhir berwarna biru keunguan ini untuk menunjukkan qalqalah. Kemudian terdapat beberapa adab membaca Al-Quran, dan langsung kepada surah Al-Fatihah. Pertama kita memasuki mengenai surat terlebih dahulu. Nah, surat dalam mushaf standar Indonesia itu berjumlah 114 yang penamaan dan jumlahnya itu mengikuti pandangan mayoritas ulama. Karena seperti yang kita tahu, Al-Quran ketika masa rutakwin atau Al-Quran pada masa Nabi itu bahkan antara satu mushaf dan mushaf lainnya itu jumlah surat dan penamaan suratnya itu berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan penamaan surat bahkan jumlah surat itu bersifat ijtihadi. Nah, dalam standar Indonesia surat itu berjumlah 114. Nah, sementara surat ini selalu terkait dengan persoalan status antara Makkiyah dan Madaniyah. Dalam hal ini, mushaf standar Indonesia mengikuti pandangan Abu Amr dan M. Syafa'at Robani, terutama dalam 3 surat kontroversial, yaitu surah Ar-Ra'du, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian terdapat beberapa perbandingan antara satu mushaf dan mushaf lainnya, bisa dilihat. Untuk mushaf standar Indonesia, Ar-Ra'du itu dalam kategori Makkiyah, sementara Al-Falaq dan An-Nas Madaniyah, dan dalam kategori yang lainnya berbeda-beda. Mushaf yang saya punya sendiri ini untuk surah Ar-Ra'du ini berstatus atau termasuk kategori Makkiyah. Dan untuk Al-Falaq dan An-Nasnya itu Al-Falaq dan An-Nasnya itu
berstatus Madaniyah, yang berarti mengikuti standar Mushaf Indonesia atau MSI. Selanjutnya adalah manzil. Manzil ini pembagian manzil menjadi 7 ini terkait dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu, yang mana dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Nah, dalam MSI, manzil dibagi menjadi 7. Nah, letak pembagian manzil ini diistilahkan dalam kata fami bisyaukin. Nah, huruf-huruf akronim tersebut yaitu fa, mim, ya, ba, shin, wawu, dan kof ini merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Nah, bisa dilihat daftar letak manzil dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Yang pertama huruf fa, yaitu untuk Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa, dan kemudian huruf mim untuk Al-Maidah sampai dengan At-Taubah, lalu huruf ya untuk Yunus, lalu kemudian huruf ba untuk surah Al-Isra. Al-Isra ini diistilahkan dengan huruf ba karena dalam pendapat lain penamaan surah Al-Isra ini disebut juga surah Bani Israel. Lalu selanjutnya yaitu shin, manzil kelima untuk Asy-Syu'ara. Lalu yang manzil keenam itu untuk surah As-Saffat, dan manzil terakhir 7 yaitu dirumuskan dengan huruf Qaf untuk menunjukkan surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Nah, ternyata dalam mushaf yang sehari-hari saya gunakan ini tidak terdapat tanda atau peletakan pembagian manzil. Namun dalam mushaf yang adik saya gunakan terdapat peletakan pembagian manzil 1 sampai dengan 7. Lalu yang selanjutnya adalah juz. Nah, pembagian juz menjadi 30 ini terkait dengan tujuan atau target menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, yaitu 30 hari. Jadi dalam Mushaf Standar Indonesia terdapat 30 juz. Yang hitungan juznya dimulai dari kata Alif Lam Mim dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Nah, penentuan awal juz dalam Mushaf Standar Indonesia didasarkan pada Funun Al-Afnan karya Ibnu Jauzi. Namun dalam masing-masing mushaf ada 6 perbedaan awal juz antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah atau Mushaf cetakan Madinah. Bisa dilihat di daftar berikut bahwa pada Mushaf Standar Indonesia surah Al-Maidah ini awal juznya pada ayat 83, sementara di cetakan Madinah awal juz 7-nya itu berada di ayat ke-82. Kita lihat di mushaf yang saya punya. Awal mula juz 7 itu terdapat di ayat 83 yang berarti mengikuti Mushaf Standar Indonesia. Lalu pada surah At-Taubah, dalam mushaf yang saya punya ini berada di ayat 94 yang berarti mengikuti Mushaf Standar Indonesia. Selanjutnya awal juz 14 dalam surah Al-Hijr. Dalam Mushaf Standar Indonesia itu harusnya di ayat 2, dan dalam mushaf yang saya punya juga terdapat di ayat 2 untuk awalan juz 14. Kemudian untuk awal juz 20 yaitu di ayat 60 surah An-Naml. Kemudian untuk awal juz 21 itu di surah Al-Ankabut ayat 45. Lalu yang terakhir itu awal juz ke-23 di surah Yasin pada ayat 22. Untuk pembagian juz Al-Quran saya ini termasuk mengikutinya Mushaf Standar Indonesia, bukan cetakan Madinah. Kemudian yaitu hizib.
Hizib itu dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia dibagi ke dalam 60 hizib. Yang masing-masing hizibnya itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu terdapat Al-Hizib Rub'ul Hizbi, Nisful Hizbi, dan Al-Salasatu Arba'il Hizbi. Yang di dalam Al-Quran ini bisa dicirikan atau ditandakan dengan seperti bentuk persegi dengan lingkaran dan titik-titik hitam di dalamnya, seperti di dalam gambar. Dan juga di samping sisi atau frame-nya itu terdapat keterangan al-hizbi. Nah, letak penulisan di samping halamannya ini terdapat dua model, yaitu dengan huruf angka dan dengan angka dalam bahasa Arab. Dalam mushaf yang saya gunakan juga terdapat tanda hizib dan juga keterangan di sampingnya seperti hizib 1/4 hizib atau rub'ul hizib dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah ruku atau makro yang sudah sangat tidak asing, sering kita jumpai dan bahkan sering kita gunakan sebagai tanda berhenti atau mulai kembali bacaan Al-Quran. Nah, dalam Mushaf Standar Indonesia ini makronya dibagi ke dalam 557 makro atau ruku. Pembagian ruku atau makro ini umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat, atau bisa disebut juga satu makro itu berarti satu paragraf atau satu pokok pembahasan. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro itu tidak sama. Kemudian dalam Mushaf Standar Indonesia, penulisan simbol ruku atau makro ini dimulai dari akhir surah Al-Baqarah ayat 7, yang berarti mulai dari ayat pertama satu ruku atau makro. Nah, untuk Quran surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 itu dihitung satu ruku atau satu makro. Mungkin cukup sekian review produk mushaf yang saya punya. Secara keseluruhan dari struktur atau tanda-tanda dan letak pembagian baik itu manzil, juz atau surah itu sama, namun terdapat perbedaan, yaitu dalam mushaf yang saya punya ini tidak ada tanda atau keterangan untuk penanda manzil. Namun untuk urutan surah berjumlah 114, kemudian hizib, makro, dan juz itu sama dan sesuai dengan Mushaf Standar Indonesia. Mungkin sekian review produk mushaf yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.